Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazila Rahmatika dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 060407200078. Di sini saya akan menjelaskan konsep pendidikan Islam dari tokoh pendidikan Islam klasik Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, suatu hal yang menarik dari Al-Ghazali adalah kecintaannya dan perhatiannya yang sangat besar terhadap moralitas dan pengetahuan, sehingga ia berusaha untuk mengabdikan hidupnya untuk mengarungi samudera keilmuan. Berangkat dari dahaga akan ilmu pengetahuan serta keinginannya untuk mencapai keyakinan dan mencari hakikat kebenaran sesuatu yang tidak pernah puas, ia terus melakukan pengembaraan intelektualitas, filsafat, ilmu kalam, tasawuf, dan lain-lain. Inilah sebabnya mengapa pemikiran Al-Ghazali terkadang inkonsisten dan kadang terdapat kita temui kontradiksi dalam kitabnya. Karena dipengaruhi perkembangan sejak muda, dan pada waktu mudanya juga ia sudah banyak menuliskan buah pikirannya dalam kaitannya terhadap pendidikan. Al-Ghazali memberi pengertian yang masih global. Selain karena memang dalam kitabnya yang paling masyhur atau Ihya Ulumuddin tidak dijelaskan secara rigid tentang pendidikan, sehingga kita hanya bisa mengumpulkan pengertian pendidikan menurut Al-Ghazali yang dikaitkan lewat unsur pembentukan pendidikan yang ia sampaikan. Sesungguhnya hasil ilmu itu ialah mendekatkan diri kepada Allah. Adapun yang dimaksudkan Al-Ghazali dalam kutipan ucapnya di atas adalah sebuah konsep di mana sebuah pelaksanaan pendidikan yang harus memiliki tujuan yang berlandaskan pada pembentukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di samping itu, dalam proses pendidikan, Al-Ghazali menjelaskan sebuah tujuan pendidikan yang bermuara pada nilai moralitas akhlak, sehingga tujuan sebuah pendidikan tidak hanya bersifat keduniawian. Pendidikan bukan sekadar untuk mencari materi di masa mendatangnya, melainkan pendidikan itu harus memiliki rasa emansipatoris, sebuah konsep yang masih saja didengung-dengungkan oleh pakar ilmu kritis saat ini. Tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali harus mengarah kepada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak dengan titik penekanannya pada perolehan keutamaan dan taqarrub kepada Allah dan bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi atau meningkatkan kemegahan dunia. Sebab, jika tujuan pendidikan diarahkan selain untuk mendekatkan diri pada Allah, akan menyebabkan kesesatan dan kemundorotan. Tujuan pendidikan yang dirumuskan Al-Ghazali tersebut dipengaruhi oleh ilmu tasawuf yang dikuasainya, karena ajaran tasawuf memandang dunia ini bukan merupakan hal utama yang harus didewasakan, tidak abadi dan akan rusak, sedangkan maut dapat memutuskan kenikmatannya setiap saat. Dunia merupakan tempat lewat sementara, tidak kekal, sedangkan akhirat adalah desa yang kekal dan maut senantiasa mengintai setiap manusia. Proses pembelajaran. Mengenai proses pembelajaran, Al-Ghazali mengajukan konsep pengintegrasian antara materi, metode, media, atau alat pengajarannya. Seluruh komponen tersebut harus diupayakan semaksimal mungkin sehingga dapat menumbuhkan, dikembangkan segala potensi fitrah anak agar nantinya menjadi manusia yang penuh dengan keutamaan. Materi pengajaran yang diberikan harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak, baik dalam usia, integrasi, maupun minat dan bakatnya. Jangan sampai anak diberi materi pengajaran yang justru merusak akidah dan akhlaknya. Dan anak yang dalam kondisi taraf akhlaknya belum matang hendaknya diberi materi pengajaran yang dapat mengarahkan kepada akhlak mulia. Adapun ilmu yang paling baik diberikan pada taraf pertama ialah agama dan syariat, terutama Al-Quran. Begitu pula metode dan metode media yang diterapkan juga harus mendukung, baik secara psikologis, sosiologis, maupun pragmatis bagi keberhasilan proses pengajarannya. Pendidikan Islam dalam perspektif Al-Ghazali yang pertama yaitu ilmu yang terpuji, banyak atau sedikit, misalnya ilmu tauhid, ilmu agama. Ilmu ini jika dipelajari akan membawa orang kepada jiwa yang bersih dari kerendahan dan keburukan serta dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, ilmu yang terpuji pada taraf tertentu yang tidak boleh didalami, karena ilmu ini dapat membawa
kepada kegoncangan iman dan ilhad, misalnya ilmu filsafat. Dari ketiga kelompok tersebut, Al-Ghazali membagi lagi menjadi dua kelompok yang dilihat dari kepentingannya, yaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh semua orang Islam, meliputi ilmu agama, yakni ilmu yang bersumber dari kitab suci Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ilmu merupakan fardu kifayah untuk dipelajari setiap muslim. Ilmu ini adalah ilmu yang dimanfaatkan untuk memudahkan urusan duniawi, yaitu yang pertama, ilmu matematika atau ilmu hitung. Yang kedua, ilmu kedokteran. Yang ketiga, ilmu teknik. Yang keempat, ilmu pertanian. Yang kelima, ilmu industri. Al-Ghazali mengusulkan beberapa ilmu pengetahuan yang harus dipelajari sekolah sebagai berikut. A. Sekumpulan bahasa, nahwu dan makhraj, serta lafaz-lafaznya, karena ilmu ini berfungsi untuk membantu agama. B. Ilmu-ilmu yang fardu kifayah, yaitu ilmu kedokteran, matematika, teknologi, yang beraneka macam jenisnya, termasuk juga ilmu politik. C. Ilmu kebudayaan seperti syair, sejarah, dan berbagai cabang filsafat. Dalam membuat suatu kurikulum pendidikan, Al-Ghazali memiliki dua kecenderungan, yaitu yang pertama, kecenderungan terhadap agama dan tasawuf. Kecenderungan ini membuat Al-Ghazali menempatkan ilmu agama di atas segalanya dan memandangnya sebagai alat untuk menyucikannya dan membersihkan diri dari pengaruh kehidupan dunia. Kecenderungan ini membuat Al-Ghazali lebih mementingkan pendidikan etika, karena menuntutnya ilmu ini berkaitan erat dengan ilmu agama. Kedua, kecenderungan pragmatis. Kecenderungan ini tampak dalam karya tulis. Al-Ghazali tidak menjelaskan bahwa ilmu yang tidak bermanfaat bagi manusia merupakan ilmu yang tak bernilai. Bagi Al-Ghazali, setiap ilmu harus dilihat dari fungsi dan kegunaannya dalam membentuk amalia. Jadi, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan kurikulum pendidikan, Al-Ghazali memberikan perhatian khusus pada ilmu-ilmu agama. Karena dengan bermodalkan ilmu agama tersebut, seseorang dengan beramal dengannya dan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Metode mengajar. Berkaitan dengan metode pengajaran, Al-Ghazali tidak membahas secara khusus metode tertentu untuk suatu pengajaran dalam karya-karyanya terkait pendidikan, akan tetapi menetapkan metode khusus terhadap pengajaran agama dan pendidikan akhlak. Metode pendidikan agama menurut Al-Ghazali pada prinsipnya dimulai dengan hafalan dan pemahaman, kemudian dilanjutkan dengan keyakinan dan pembenaran. Setelah itu, penegakan dalil-dalil dan keterangan yang menguatkan akidah. Dengan demikian, metode mengajar Al-Ghazali tidak mengikuti aliran tertentu, tetapi berupa satu model yang diperoleh dari hasil pemikiran berdasarkan ajaran Islam. Al-Ghazali berpendapat bahwa pendidikan agama harus mulai diajarkan kepada anak-anak sedini mungkin, sebab dalam tahun tersebut seorang anak mempunyai persiapan menerima kepercayaan agama semata-mata dengan mengimankan saja dan tidak dituntut untuk mencari dalilnya. Sementara itu, berkaitan dengan pendidikan akhlak, pengajaran harus mengarah kepada pendidikan akhlak yang mulia. Al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak adalah suatu sikap yang mengakar di dalam jiwa, yang akan melahirkan perbuatan baik dengan mudah dan gampang tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan. Metode pendidikan akhlak. Konsep pendidikan Al-Ghazali dalam meluruskan karakter atau akhlak melalui pendidikan budi pekerti tampak kuat sekali dan meyakini bahwa yang diperbuat oleh pendidikan adalah dalam rangka memperbaiki, menyempurnakan, mendidik moral, dan menyucikan jiwanya yang merupakan tempat bersemayamnya akal budi. Akal budi berdasarkan prinsip filosofis Al-Ghazali adalah fitrah instinktif dan cahaya orisinil yang menjadi sarana manusia dalam memahami realitas segala sesuatu yang menjadi esensi pendidikan akhlak menurut Al-Ghazali.
dan menjelaskan operasional pendidikan pada hakikatnya adalah proses saling mempengaruhi antara fitrah dan lingkungan. Dalam karya monumentalnya dalam kitab Ihya Ulum ad-Din, Al-Ghazali menggunakan dua metode yang dapat ditempuh dalam pembentukan akhlak yang baik, yaitu yang pertama, riyadhah, yaitu melatih peserta didik untuk membiasakan dirinya pada budi pekerti yang baik melalui pembiasaan. Yang kedua, pengalaman atau at-tajribah adalah yaitu memperkenalkan kekurangan-kekurangan yang dimiliki peserta didik langsung tanpa melalui teori dengan beberapa cara, yaitu berteman dengan orang yang berbudi pekerti yang baik, mengambil pengajaran dari lawan dengan mengetahui kekurangan untuk perbaikan, dan belajar langsung dari masyarakat secara umum. C. Memperhatikan perkembangan kepribadian peserta didik sesuai dengan perkembangan jiwa dan intelektualnya. Konsep pendidikan Al-Ghazali menyatakan bahwa sentral dalam pendidikan adalah hati, sebab hati adalah esensi dari manusia, di mana substansi manusia bukanlah terletak pada unsur yang ada pada fisiknya, melainkan berada pada hatinya yang memandang manusia bersifat teosentris, sehingga konsep tentang pendidikannya lebih diarahkan pada pembentukan akhlak yang mulia. Keberhasilan seorang guru dalam mengajar ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya adalah guru, tujuan pendidikan yang ingin dicapai, subjek didik, kurikulum, lingkungan materi, dan metodenya. Semua faktor ini tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi serta adanya saling ketergantungan. Filsafat pendidikan Al-Ghazali pada tataran implementasinya sangat sesuai dengan pendidikan umum di Indonesia, bahkan memiliki relevansi yang sangat kuat dengan konsep pendidikan Islam di Indonesia yang tidak hanya mengedepankan aspek intelektualitas semata, tetapi juga mengedepankan aspek moral dan spiritual yang beracuan pada nilai kebenaran, ketuhanan, dan nilai keabadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.